Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita ke pertemuan ketiga, karena pertemuan pertama itu tentang kontrak kuliah dan penyampaian silabus. Yang kedua, pertemuannya kemarin membahas tentang macam-macam jenis kristal ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ikatan atomik dalam kristal. Kekristalan zat padat itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada kristal dan ada amorf. Yang pertama kristal yaitu jika atom atau molekul penyusunnya tersusun dalam bentuk pengulangan kontinu. Jadi dia terus menerus gitu untuk rentang yang sangat panjang. Jadi terbentuk dari bisa berupa larutan, bisa berupa lelehan dari uap, atau gabungan dari ketiganya. Jadi contohnya yang terbentuk dari lelehan itu batu-batu alam ya, kemudian ada uap itu dari seperti pengkristalan salju. Kemudian kristal dapat terbentuk di alam dalam bentuk kristal tunggal, polikristal, mikrokristal, dan nanokristal. Kemudian amorf itu zat padat yang tidak memiliki bentuk pengulangan. Jangkauannya juga bisa sampai tangga kedua saja, jadi tidak secara kontinu. Dalam ikatan atom di kristal itu yang akan dibahas adalah gaya-gaya antar atom. Jadi struktur spasial itu terbangun oleh gaya-gaya antar atom dalam kristal. Dari jarak atom, kemudian dalam kristal yang berkisar antara 1 Armstrong bersifat listrik magnet. Jadi dia jarak atom dalam kristal yang berkisar antara 1 Armstrong, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 10 ya, kecil sekali. Ini bersifat listrik magnet, di mana sifat-sifat itu memiliki tarik-menarik, yaitu gaya Coulomb ya. Kemudian ada juga yang tolak-menolak antar lawan elektron. Nah, jarak stabil antar ion-ion itu tergantung dari kesetimbangan antara dua macam gaya. Macam dan kekuatan ikatan atomik itu ditentukan oleh struktur elektron dari atom-atom yang membentuk kristal. Ikatan atom sangat ditentukan oleh kecenderungan atom-atom dalam kristal untuk memperoleh konfigurasi elektron seperti yang dimiliki oleh atom-atom gas mulia. Selanjutnya, macam-macam ikatan atom dalam kristal. Itu yang pertama, ikatan ionik. Ikatan ini terjadi karena gaya tarik-menarik elektrostatis atau gaya Coulomb antara ion positif dengan ion negatif. Contohnya kristal NaCl. Nah, NaCl ini garam dapur. Ion Na+ itu dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Nah, besar energi tarik-menarik gaya Coulomb-nya itu sebesar alfa kali E pangkat 2 dibagi dengan 4 pi epsilon R. Epsilon 0 kali R. R ini jari-jari. Kemudian E itu adalah besarnya massa elektron. Kemudian alfa itu adalah konstanta Madelung. Kemudian epsilon 0 itu tetapan ya. Nah, jadi besarnya energi tolak menolak menggunakan rumus Pauli itu ini. Besar energi tolaknya itu A dibagi dengan R pangkat N. Nah, dan energi potensial totalnya itu bisa dihitung sebagai minus alfa E pangkat 2 dibagi 4 pi epsilon 0 kali R dikali dengan 1 min 1 per N. Nah, ini dari larangan Pauli ya, diperolehnya yang ini. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada atom ionik, titik-titik ioniknya ya yang bergandengan. Seperti itu.
Selanjutnya kita ke contoh soal adik-adik. Di sini ada soalnya, dalam kristal NaCl itu jarak keseimbangan R antara ion sebesar 2,81 Armstrong. Jadi ini jari-jarinya. Kemudian yang ditanya adalah energi potensial totalnya berapa. Nah, karena kita ketahui bahwa konstanta Madelung untuk NaCl itu 1,748 dan besar nilai N-nya itu 9, maka energi potensial dapat kita jawab seperti berikut. Rumusnya sudah ada tadi di depan, E sama dengan minus alfa E pangkat 2 dibagi 4pi epsilon 0R dikali dengan 1 min 1 per N. Nah, di sini nilai 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah nilai besar 1 per 4pi epsilon 0, atau sering kita sebut sebagai konstanta K. Nah, kemudian di sini 1,748 ini adalah besaran konstanta Madelung atau alfa. Kemudian 1,6 kali 10 ini adalah besar muatan elektron ya. Kemudian kita kuadratkan di sini, besar elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, terus di sini R-nya kita bagi 2,81 kali 10 pangkat minus 18 meter. Nah, di sini ini salah ya, pangkat, oh ya betul, dikali 1 per 1 min 1 per 9, ini nilai N-nya. Nah, ini saja yang besaran Armstrong itu seharusnya minus 10 ya, bukan minus 18. Di sini nanti dikoreksi adik-adik ya. Ibu belum sempat koreksi. Nah, nanti dari hasil ini perhitungan semuanya itu diperoleh minus 1,27 kali 10 pangkat minus 10 harusnya ya. Nah, sehingga di sini kita ubah ke elektrovolt itu sebesar minus 7,97 elektrovolt. Kemudian contoh soal yang berikutnya, kita disuruh menunjukkan bahwa kelima suku pertama pada deret konstanta Madelung untuk CSCl adalah berapa? Nah, jadi di sini kita gambar dulu kubusnya. Jadi dia titik-titiknya itu ada pada sisi ya. Body center juga di tengah ini ada. Jadi FCC dia di samping ya. Ini. Jadi ini titik-titiknya. Ini model struktur kristal dari CSCl. Nah, alfanya itu menjadi 6 min 12 per akar 2 min 8 per akar 3 min 6 per 2 min 24 per akar 5. Nah, ini jarak antar ininya 1, kemudian jaraknya R1 itu R 6 gitu ya, ini diketahui ya. Kemudian jumlahnya ada 6. Kemudian R2-nya itu R akar 2 karena berupa diagonal dari kubus-kubus ya. Banyaknya itu ada 12 dari gambar ini diperoleh. Mungkin nanti bisa ditemukan, dibayangkan sendiri adik-adik ya. Nah, muatannya itu positif. Ini diketahui dari soalnya. Kemudian R ketiga itu R pangkat 3 karena 3 dimensi ya. Kemudian ini R keempatnya itu di sini jarak dari posisinya itu jadi dia 2R. Jumlahnya ada 6. Kemudian R kelima yang di sini, titik yang di sini itu R akar 5. Jumlahnya ada 24 ya. Nah, kemudian kenapa muatannya negatif? Karena dia di belakang. Yang positif itu R keempat depan. R ketiga negatif juga karena dia berada di belakang. Kemudian R2-nya positif karena ini dia di depan.
Kemudian R1 juga kalau muatan itu sih ditentukan dari selang-seling, tergantung soalnya ini adik-adik ya. Nah, maka konstanta Madelung daripada A itu bisa kita tuliskan dalam bentuk deret. Jadi dia R1 sampai R5. Dijumlahkan semua. Nah, R-nya itu tadi kan 6 R-nya. Jadi nanti kalau misalnya yang kedua itu dikali jumlahnya ada 12, maka 12 per akar 2 seperti itu dan seterusnya. Jadi sini ada 8 per akar 3. Kalau 6 per 2 gitu seterusnya. Ini dalam bentuk deret ya. Kemudian ikatan yang kedua setelah ikatan ion yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron. Ingat, pemakaian bersama elektron dari atom yang bersangkutan. Contohnya ikatan kovalen itu ada pada intan. Kemudian intan karbon ya. 1s2, 2s2, 2p2. Jadi membutuhkan 4 elektron agar kulitnya penuh menjadi 2p6. Ini diperoleh dari pemakaian 4 atom C. Jadi 1 atom C akan berikatan kovalen dengan 4 atom C lainnya, membentuk intan. Seperti itu. Nah, ini ikatan kovalen ya. Contoh soalnya tunjukkan bahwa sudut di antara ikatan antara atom H pada CH4 adalah 190,5 derajat. Nah, di sini cara menjawabnya pada CH4. CH4 itu biasanya disebut sebagai metana ya. Metana karbon terletak pada golongan keempat. Karena dia berikatan 4 ya. Karena itu memiliki 4 elektron terluar. Makanya dikatakan dia terletak pada golongan 4. Nah, karbon memiliki 4 ikanan dengan hidrogen. Jadi kalau CH4 berarti hanya 4 ya. Nah, penambahan 4 elektron yang lain itu seluruhnya ada 8 dalam 4 pasang karena membentuk 4 ikatan. Semuanya itu harus menjadi pasangan ikatan. Nah, jadi 4 pasangan elektron itu tertata dengan sendirinya pada jarak yang disebut sebagai tetrahedral. Tetrahedral itu 4 ya. Tetrahedron, kalau tetrahedron itu adalah piramida dengan dasar segitiga. Jadi dia dasarnya itu segitiga. Atom karbon terletak di tengah-tengah dan hidrogen pada 4 sudutnya. Semua sudut ikatannya itu sebesar 109,5 derajat. Kemudian ikatan logam yang ketiga ya. Nah, setiap logam itu mempunyai elektron valensi atau sering disebut sebagai elektron terluar yang sangat mudah bergerak. Nah, elektron-elektron valensi ini dilukiskan sebagai lautan awan atau gas elektron yang membungkus ion-ion positif. Nah, ini gambar struktur ikatan logam ya. Kemudian ikatan antara gas elektron ini disebut ikatan logam. Sebagai contohnya, perhatikan atom natrium 11 dengan konfigurasi elektron dalam orbital atom seperti ini. Dia N11 ya, Na11. Dulu sudah belajar di fisika modern ya. 1s kuadrat dikurangi 2s kuadrat. Ini tandanya kulitnya ya, S itu menunjukkan ada 2 atom pengisi. Kemudian 2P6 kalau P6, kemudian S1 jadi dia kekurangan 1 di sini ya, S1 yaitu kelebihan 1 elektron. Ya. Sehingga dia tidak stabil. Kemudian setelah ikatan logam, ada yang disebut sebagai ikatan van der Waals. Terjadinya ikatan van der Waals ini itu terjadi di antara momen dipol listrik
dari atom yang bertetanggaan. Nah, energi interaksinya itu memiliki bentuk EV/dW sama dengan min A dibagi R pangkat 6. Kemudian energi tolak menolaknya adalah B dibagi dengan R pangkat 12. Energi interaksi dalam ikatan van der Waals itu ditotalkan ya antara tadi energi interaksinya dengan energi tolak menolaknya, sehingga diperoleh minus A per R pangkat 6 plus B ini konstantanya ya, R pangkat 12. Nah, energi potensial Lennard-Jones ditulis sebagai 4 epsilon dikali dengan tau per R pangkat 12 dikurangi dengan tau per R pangkat 6. Contoh soalnya seperti ini. Bagaimanakah pengaruh pada energi kohesif kristal ionik dan kovalen dari gaya van der Waals dan osilasi titik-titik dari ion dan atom di sekitar titik keseimbangannya? Jadi jawabannya, gaya van der Waals akan menaikkan energi kohesif karena bersifat tarik-menarik. Kalau tolak menolak bukan kohesif ya. Kalau osilasi jawaban yang B ya, osilasi titik ke nol akan menurunkan energi kohesif. Karena osilasi itu menyatakan modulus kepemilikan energi yang ada di dalam zat padat itu sendiri, tetapi tidak dalam atom individual atau ion individu. Selanjutnya ikatan hidrogen. Setelah ikatan van der Waals ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi antara O dan H. Ini terjadi karena keelektronegatifan unsur di dalam ikatan kovalen. Nah, contohnya air, kemudian ada es ya, H2O padat di sini. Kemudian kalau di air jaraknya 0,98 Armstrong. Jadi jaraknya itu kalau di padat H sama nolnya itu 1,75 Armstrong. Nah, di sini ada beberapa kristal dan klasifikasinya. Kemarin sudah kita bahas untuk FCC, BCC, SC ya. Nah, di sini ada beberapa tabelnya. Untuk argon, strukturnya FCC, energi ikatnya 0,1. Jarak antar atomnya 3,76 dan seterusnya. Ini dari hasil eksperimen. Nah, adik-adik mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ibu sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tolong dipelajari contoh soalnya, karena mungkin nanti kalau ujian saya akan ngambil contoh soalnya dari sini ya. Ya, paling dirubah-rubah angka dan apa yang akan ditanyakan. Itu saja adik-adik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.